Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jal fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar radio Islam Balikpapan di kota Balikpapan dan sekitarnya di Kalimantan Timur. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini, Sabtu malam Ahad, tanggal 2 Rajab tahun 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 13 Februari tahun 2021 Masehi, yang mengingatkan bahwa kurang lebih 2 bulan lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan untuk kita beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Para pendengar radio Islam Balikpapan di kota Balikpapan dan sekitarnya yang berbahagia, ketika kita membaca dan menelaah, walaupun hanya ringkas dan sebatas membuka halaman secara tidak beraturan tentang kehidupan para ulama salaf, kita menemukan kenyataan ilmu yang mereka miliki begitu luas manfaat dan barokahnya. Kita harus iri dan juga mesti berpikir bagaimana cara dan langkah yang bisa diambil agar bisa meniru dan meneladani mereka. Walaupun untuk betul-betul sama, itu sesuatu yang sangat kecil kemungkinannya. Karena sudah banyak sekali perbedaan antara zaman sekarang dan zaman salaf. Namun, rahmat Allah itu sangat luas, tidak terbatas. Sementara tiap generasi, ulama itu saling mewarisi. Sekarang dan yang akan datang, sekarang dan masa sebelumnya. Karena itu adalah sebuah kepastian yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa akan selalu ada, akan selalu hidup, ya, dan tidak akan pernah berhenti. Setiap masa, setiap zaman, di semua lintas generasi, tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah berhenti. Pasti akan selalu ada ta'ifatun min ummati. Ta'ifah itu selalu diartikan dengan sejumlah orang dalam bilangan yang sangat kecil, sedikit sekali. Walaupun sedikit tapi ada. Walaupun kecil tetapi akan selalu hidup. Setiap zaman selalu begitu. Zahirina 'alal haqq. Mereka selalu menyuarakan dan memperjuangkan serta selalu rela dan siap berkorban untuk kebenaran.
La yadhurruhum man khalafahum wala man khadzalahum. Jadi perjuangan mereka untuk menyuarakan kebenaran itu tidak akan pernah berhenti. Walaupun sekian banyak pihak berusaha menghalang-halangi. Pihak dari luar maupun pihak dari dalam. Kalau pengertiannya khalafahum dan khadzalahum itu kan berbeda. Kalau khalafahum itu dari pihak luar menghalang-halangi. Dari dalam ada juga. Tuh, kok bisa dari dalam menghalang-halangi? Iya. Contohnya gembosin. Ya, mestinya semangat, ya optimis, tapi yang lain ketoy raisoy. Nah, ini namanya khazal. Khazal itu artinya melemahkan semangat, tapi pelakunya dari dalam umat Islam itu sendiri, dari kitanya sendiri. Ketoy ra mungkin, mustahil, serasa gue nggak usah, ya nggak usah lah. Kayaknya nggak mungkin, itu terlalu tinggi itu, keinginan seperti itu. Yang biasa-biasa aja lah. Sementara kita ketika berniat untuk memperjuangkan Islam, ya bercita-citalah setinggi-tingginya. Karena yang sedang diperjuangkan itu Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepentingan itu pribadi, cita-cita itu adalah cita-cita sendiri, ya memang diperpendek, jangan dibuat panjang angan-angan. Ya, tapi kalau untuk perjuangan Islam, untuk dakwah, ya jangan separuh hati, jangan setengah-setengah, tapi harus setinggi-tingginya. Nah, sekelompok orang tadi, yang mungkin di tiap daerah 1 orang, 2 orang, 3 orang, itu akan selalu memperjuangkan kebenaran. Artinya, setiap zaman, setiap masa akan selalu ada orang-orang yang memperjuangkan kebenaran al-haq itu. Nah, keberkahan ilmu ulama salaf, ya, barokah ilmu ulama salaf yang menjadi judul kajian streaming malam hari ini, itu bukan hanya di zaman dulu tentunya. Jelas di zaman dahulu, zaman salaf, betul-betul terasa. Tapi bukan berarti kemudian barokah ilmu ulama salaf itu kemudian terhenti. Enggak, itu akan terus berjalan dan mengalir. Tapi kualitasnya sudah berbeda tentu. Tapi kita perlu mencontoh, meneladani mereka. Salah satu bentuk barokah ilmu ulama salaf itu seperti apa? Salah satu bentuknya itu, mereka ulama salaf, kalau berbicara hanya beberapa patah kata, itu sudah mengena. Sudah langsung bisa menjadi sebab berubahnya seseorang dari yang sebelumnya tidak ada perhatian untuk agama, kemudian serta-merta di saat itu juga langsung jelep masuk di hati, langsung ada semangat tumbuh, lahir seketika itu juga. Saya harus belajar agama. Itu salah satu bentuk barokah ilmu ulama salaf. Bicaranya sedikit, tapi manfaatnya sangat banyak. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, Al-Imam Al-Bukhari, itu beliau menulis kitab As-Sahih, yang kemudian sering disebut dengan Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari. Itu disepakati sebagai as-sahhu kitabin fil Islam. Semuanya sepakat, kecuali golongan Syiah. Kalau Syiah enggak. Ya, bahkan Syiah sudah enggak dianggap lah. Tapi semua kelompok dan semua golongan di tengah-tengah umat Islam ini sepakat bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Semuanya sepakat, itu sudah as-sahhul kutub, kitab yang paling sahih. Jadi kalau misalkan ada sebuah hadis kita baca, tertulis di situ riwayat Bukhari nomor sekian. Lantas kita cek, oh iya benar-benar diriwayatkan Imam Bukhari, udah yakini kebenarannya. Ya. Kalau para ulama mengatakan apa? Jawazal qantarah, artinya sudah melewati, kalau bahasa letterleknya itu udah melewati jembatan, artinya sudah lulus uji. Udah nggak perlu dipertanyakan dan jangan diragukan. Walaupun ada upaya-upaya dari musuh-musuh Islam untuk menimbulkan keraguan-raguan terhadap kesahihan kitab tersebut. Membuat
keraguan-raguan untuk mempercayai hadis-hadis dalam Sahih Bukhari itu benar apa enggak. Dan itu proyek besar mereka. Ada sebuah buku berisikan kumpulan hadis-hadis di dalam Sahih Bukhari yang secara zahir itu kontradiktif. Ini kok bertentangan nih. Itu yang dicari. Padahal para ulama sudah menjelaskan itu bukan kontradiktif. Masih bisa dikompromikan. Atau itu pembahasannya nasih mansuh. Artinya ini bukan kontradiksi. Tapi memang hukum ini sudah nggak berlaku lagi. Sudah diubah dengan hukum yang lain. Tapi itulah. Orang kalau nggak paham dalam, oh iya ya, kontradiktif ya. Kok kayak gini ya. Tapi yang jelas, Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Nah, kalau kita baca biografi Al-Imamul Bukhari, di situ diterangkan latar belakang. Apa yang memotivasi Al-Imamul Bukhari untuk menyusun kitab Sahih Bukhari ini. Itu bertahun-tahun lamanya itu Sahih Bukhari disusun. Setiap hadis yang dimasukkan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari itu sudah melewati penelitian yang luar biasa, seleksi yang sangat ketat. Dan sebelum menuliskan hadis tersebut, itu beliau selalu sholat istikharah. Artinya suci, sholat istikharah, minta pada Allah, ya Allah hadis ini dimasukin apa enggak. Jadi semua langkah itu sudah dilewati. Kalau kita kan nggak peduli, ya kan? Asal tulis wae pokoknya, ya kan? Itu Al-Imamul Bukhari. Nah, yang memotivasi beliau untuk menulis kitab itu ternyata kalimatun wahidah fi majlisin wahid, kata para ulama. Itu yang memotivasi itu hanya sebuah momen, hanya satu kalimat sempurna aja yang disampaikan oleh gurunya. Jadi di majelisnya Ishaq bin Rahawai, seorang ulama ahli hadis, di hadapan murid-muridnya di majelis tersebut, Ishaq bin Rahawai mengatakan, "Lau anna ahadakum yajma'u kitaban fi masahha min sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam." Cuma itu aja. Yang artinya barangkali ada di antara kalian yang mau mengumpulkan dan menghimpun hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW kemudian dijadikan dalam sebuah kitab. Cuma kata-kata seperti itu. Tapi ternyata itu langsung majleb. Fawaqa'a dzalika fi nafsil Bukhari. Ternyata kata-kata Ishaq bin Rahawai itu langsung masuk di dalam hatinya Imam Bukhari. Sejak saat itu beliau punya proyek itu. Betul-betul meneliti sekian ratus ribu hadis yang beliau hafal dan beliau pelajari sebelumnya, itu diseleksi satu persatu, ratusan ribu hadis yang kemudian akhirnya menjadi beberapa ribu saja. Selektifnya luar biasa. Nah, kitab yang sekarang menjadi sumber referensi dan dasar hukum Islam yang banyak dikaji, yaitu kitab Sahih Bukhari, ternyata kan berasal dari apa? Kata-kata seorang ulama singkat tapi langsung menjadi punya efek dahsyat yang luar biasa. Nah, itu salah satu bukti barokah ilmu ulama salaf. Kata-katanya sedikit tapi memberikan manfaat yang luar biasa. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau ahli hadis yang terkemuka, diakui di sepanjang masa setelahnya. Itu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kitab-kitab yang sering kita baca dari kitab karyanya Az-Zahabi itu Syiar A'lamin Nubala, Tarikh Islam. Itu yang sering kita baca dan dekat referensinya dengan kita. Lah, kenapa kok beliau waktu itu punya semangat dan ada keinginan untuk belajar hadis Nabi SAW? Ya, kata-kata singkat juga dari seorang gurunya, dari Al-Imam Al-Barzali rahimahullah. Al-Imam Al-Barzali itu aslinya dari Afrika, kemudian migrasi sampai ke negeri Syam. Seorang ulama besar, Al-Imam Al-Barzali rahimahullah, meninggal dunia di tengah perjalanan haji menuju Mekah, kota suci.
Suatu saat Al-Imam Al-Barzali melihat tulisan tangannya Az-Zahabi yang waktu itu masih muda. Kata Al-Barzali, "Inna khattaka hadza yushbihu khattal muhaddithin." Kata Imam Al-Barzali, tulisanmu ini kok bagus sekali. Betul-betul mirip dengan tulisannya para ulama ahli hadis. Kata-kata seperti itu. Positif, motivatif. Ya kan? Tulisanmu bagus sekali. Tulisannya para ulama loh seperti ini. Kata Imam Az-Zahabi, "Fahabbaballahu ilayya ilmal hadis." Langsung kata-kata itu menjadikan sebab saya mencintai ilmu hadis. Kalau kita praktekkan ya di tengah-tengah keluarga lah, sama anak-anak kita atau sama istri. Ya, kalau di pondok pesantren ya sama murid-murid kita lah, sama adik-adik kita. Kata-katanya yang motivatif lah, misalkan, "Wah, kamu luar biasa hebat." "Oh, kamu mirip guru saya dulu." Ya kan, rajin. "Wah, tulisanmu bagus, Le. Lanjutkan. Suaramu seperti seorang qori." Jadi kata-kata singkat tapi bermanfaat. Dan itu bukti keberkahan dari ilmu ulama salaf rahimahumullah. Nah, yang perlu kita pelajari sekarang adalah apa sebabnya? Apa sebabnya para ulama keilmuan mereka itu betul-betul terasa, terus seakan-akan hidup sampai sekarang ini. Cuma mungkin kita yang masih kurang banyak memberikan waktu untuk membaca ilmu-ilmu mereka itu. Padahal sampai sekarang masih terjaga, terawat, rapi dengan baiknya. Yang perlu kita pelajari sekarang, kok bisa ilmu mereka itu betul-betul berkah, manfaatnya terasa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan umat. Banyak hal dan banyak faktor. Salah satunya yang paling sering diangkat dan dibahas adalah karena mereka ikhlas. Ketika menuntut ilmu agama itu ikhlasnya luar biasa. Betul-betul yang mereka cari adalah ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tujuan lain, tidak ada tendensi kecuali berharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena untuk disanjung dan dipuji, bukan karena untuk mencari ketenaran dan popularitas, bukan karena untuk mencari dan mengumpulkan banyaknya pengikut, ya banyaknya hadirin, banyaknya fans dan follower, bukan itu. Tapi yang mereka cari, mana Kak Ismail? Yang mereka cari adalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata pengikutnya banyak, ya disyukuri, alhamdulillah. Kalau ternyata hanya sedikit, mereka tidak bersedih hati. Itu kan tandanya. Mereka belajar agama, mempelajari ilmu, itu bukan untuk mendapatkan harta. Makanya banyak sekali para ulama kita yang kehidupannya sederhana dan biasa-biasa aja. Ada, dan memang tidak sedikit ulama kita yang kaya raya dan banyak harta. Tetapi mereka tunjukkan kaya raya dan harta itu bukan untuk menyenangkan secara pribadi. Tapi harta itu, kekayaannya memang terlihat dan terbukti digunakan untuk memperjuangkan Islam. Keluar dari uang pribadi, dari hartanya sendiri, digunakan. Tapi kalau dibuat persentase, rata-rata ulama kita adalah orang-orang yang tidak punya. Orang sederhana lah. Kalau dikatakan jabatan, ya para ulama kita juga begitu. Keberkahan ilmu mereka karena belajar bukan untuk cari jabatan, bukan untuk dapat pangkat. Kan banyak tuh orang belajar supaya dapat pangkat, supaya dapat status. Para ulama kita bahkan mereka lari. Bahkan ada di antara mereka yang sampai dihukum. Ya, diberi hukuman oleh oleh pemerintah pusat. Kenapa? Karena ditunjuk jadi pejabat menolak. Ditunjuk jadi pejabat itu menolak. Kalau zaman sekarang ya nggak usah dihukum lah. Iya kan? Mau dipukuli yang penting jadi pejabat siap. Ini enggak. Ini menolak, saya enggak mau jadi pejabat. Lu kamu ditunjuk jadi pejabat enggak mau. Kamu bakal dicambuk aja. Yang penting saya jangan jadi pejabat. Wah, luar biasa tuh. Ada yang pura-pura gila. Dapat berita. Katanya, wah, kamu ditunjuk sama khalifah jadi pejabat, jadi qadhi ini.
Ini bentar lagi kamu akan dikirim rombongan penjemput, rombongan kehormatan dari istana. Wah iya toh, ya udah. Akhirnya nggak pakai sandal, ya kan, rambutnya acak-acakan. Diperkirakan rombongan penjemput sudah datang, dia keluar dari rumah ke pasar, berlagak jadi orang gila. Gitu. Di tengah jalan. Berlagak jadi orang gila. Ya tim penjemputnya dari istana. Loh, orang kayak gini kok diangkat jadi pejabat. Balik kanan. Balik kanan. Padahal pura-pura gila. Supaya tidak diangkat jadi pejabat. Kalau zaman sekarang mah beda. Hewannya. Sekarang mah kalau nggak jadi pejabat, gila dia. Iya kan? Kalau nggak jadi pejabat malah gila. Zaman dulu nggak. Zaman dulu tuh menolak jabatan sampai pura-pura gila. Artinya itu kan menunjukkan bahwa mereka belajar, mereka menuntut ilmu agama. Itu tujuannya bukan untuk cari jabatan. Cari gelar, LC, MA, ya kan, SAG, MAG, supaya nanti bisa diterima jadi pegawai, jadi pejabat, dapat job ini, ikut proyek itu. Kenapa? Ya karena udah punya titel sarjana. Bukan itu. Para ulama kita, ulama salaf rahimahumullah, mengajarkan bahwa belajar ilmu agama itu harus ikhlas supaya berkah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya juga adalah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Karena apa? Ilmu itu seakan-akan dia hidup. Ilmu itu seakan-akan, kalau para ulama mengatakan yahtif, dia memanggil kita untuk mengamalkannya. Seakan-akan ilmu yang kita pelajari itu dia berbicara sama kita. Para ulama bilangnya seperti itu. Seakan-akan dia berbicara sama kita. Amalkan saya. Kalau ternyata tidak diamalkan, ilmu itu pergi. Ya buat apa ilmu itu berada pada diri seseorang kalau cuma didiemin, kalau cuma dibiarkan. Tidak diamalkan dan tidak dipraktekkan, pergi dia. Dan itu ternyata kita rasakan. Sudah berapa banyak ilmu yang sekarang kita lupakan, ya kan? Kalau contohnya pernah jadi santri saya, Syekh Ridwan. Nanti sampai lama lah di pondok, ya kan. Misalkan saya Syekh Ridwan, siapa lagi sini? Bang Warno tahu dong, Bang. Misalkan Mas Ali lah. Yang kita dulu sama-sama belajar. Kita kan masih jadi santri, ilmu itu seakan-akan banyak sekali tuh, ini. Tapi setelah kita sekarang seperti ini kondisinya, seakan-akan kita lupa, seakan-akan ilmu itu hilang. Sebenarnya bukan hilang. Dia pergi. Kenapa dia pergi? Karena kita tidak mengamalkannya. Tapi setiap ilmu itu kalau diamalkan, dia berkah. Nah, para ulama salaf rahimahullah seperti itu. Mereka setiap kali dapat ilmu, walaupun satu hadis, dua hadis, satu ayat, dua ayat, diamalkan. Betul-betul dipraktekkan dan dijaga. Rahimahumullah. Nah, secara khusus, pada pertemuan malam hari ini, saya hanya ingin mengingatkan juga bahwa keberkahan ilmu ulama salaf itu juga. Keberkahan ilmu mereka itu karena selalu mencari mencari ridho dari orang tuanya, dari bapak dan ibunya. Itu yang menjadi salah satu sebab kenapa ilmu para ulama salaf itu berkahnya luar biasa. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam banyak kesempatan dalam kitab-kitabnya menjelaskan ketika beliau ingin belajar ternyata orang tuanya menahan, jangan dululah, kamu di rumah aja, jangan lama-lama. Itu ditaatinya luar biasa. Suatu saat Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah annahu qara'a 'ala Syekhihil Fadili. Beliau pernah belajar kepada seorang syekh yang sering disebut Syekh Al-Fadili. Lanjutnya Al-Imam Az-Zahabi bercerita, "Walamma mata Syekhun Al-Fadili qabla ikmalil qiraati bakitu atalahhafu." Jadi belajar qiraah Al-Quran ini Imam Zahabi. Sedang belajar Al-Quran kepada Al-Fadili. Al-Fadili gurunya wafat. Sebelum sempat menyelesaikan pelajaran Al-Quran, pelajaran qiraah. Bakitu atalahhafu.
Saya bingung, waduh pelajarannya belum selesai nih. Gurunya udah meninggal. Fadzakara li Abu Muhammad Al-Makin Al-Asmar. Fadzukira li Abu Muhammad Al-Makin Al-Asmar wa annahu baqin fil Iskandariyah. Wa annahu a'la riwayatan minal Fadili. Ternyata saya dapat info. Ada seorang guru Al-Quran di Iskandariyah, di Mesir. Riwayatnya lebih tinggi. Riwayatnya lebih tinggi dibandingkan guru sebelumnya, Al-Fadili. Namanya Abu Muhammad Al-Makin Al-Asmar. Qala Adz-Dzahabi fasdattu talahhufan wa tahassuran ala luqiyihi. Akhirnya saya merasa, wah ini nih. Kesempatan saya selesaikan pelajaran Al-Quran saya ini. Mau berangkat ke Mesir. Sudah betul-betul semangat tuh, cintanya sama ilmu luar biasa kalau Imam Adz-Dzahabi itu. Bisa dipahami kan? Bisa dipahami. Jadi belajar Al-Quran kepada Al-Fadili gurunya. Belum sempat selesai, belum sempat lulus, gurunya yang Al-Fadili itu meninggal dunia. Sedih. Belum selesai kok. Dapat info di Mesir sana, ada seorang guru Al-Quran, qiraah, lebih baik lagi secara riwayat dari guru yang pertama. Namanya Al-Asmar. Akhirnya, muncul semangat untuk belajar ke sana. Langsung berguru. Tetapi apa? Walam yakunil walidu yumakkinuni minas safar. Tapi akhirnya saya nggak berangkat. Karena bapakku melarang. Ayah saya melarang. Nggak boleh pergi kamu. Bukan, nggak bisa, ini ilmu ini. Bisa. Akhirnya Al-Imam Adz-Dzahabi tetap memilih ridha dari bapaknya. Kenapa? Karena ilmu qiraah bukan termasuk fardu ain. Ya kan? Termasuk fardu kifayah. Artinya itu ilmu tambahan lah. Ilmu pelengkap, ilmu penyempurna. Sehingga walaupun tidak dipelajari, tidak ada masalah. Dalam posisi seperti ini, ridho orang tua lebih diutamakan. Nomor satu dia. Ya, nomor satu. Tapi lihat berkahnya ilmu Al-Imam Adz-Dzahabi. Ya kan? Hampir-hampir, nama beliau itu tidak pernah lepas kalau kita membahas sesuatu. Kalau saya sendiri secara pribadi memang sangat suka dengan tulisan Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, Tarikhul Islam terutama. Enak, ringkas, ya kan? Rahimahullah. Wa qala Adz-Dzahabi aidan fi tarjamati Abdurrahman bin Abdul Latif Al-Baghdadi. Al-Imam Adz-Dzahabi juga pernah menulis tentang Abdurrahman bin Abdul Latif Al-Baghdadi. Kata Imam Adz-Dzahabi, wa kuntu atahassaru 'ala ar-rihlati ilaihi wa ma atajassaru khaufan minal walid fa innahu kana yamna'uni. Abdurrahman bin Abdul Latif Al-Baghdadi, seorang ulama. Saya ingin sekali belajar kepada beliau. Ingin rasa-rasanya saya pergi safar berguru ke sana secara langsung. Tetapi saya nggak berani. Saya tidak lakukan itu. Kenapa? Karena bapakku melarang. Karena bapakku melarang. Akhirnya saya tidak berangkat ke sana. Dalam kesempatan yang lain, Al-Imam Adz-Dzahabi dapat izin dari orang tuanya untuk belajar ilmu. Minta izin, ya sudah boleh berangkat. Sedang senang-senangnya belajar, sedang semangat-semangatnya berguru. Kata Imam Adz-Dzahabi, wa kuntu qad wa'adtu abi wa halaftu lahu anni la uqimu fi rihlati akthar min 4 ashhur fa khiftu a'uquhu. Sedang senang-senangnya, semangat-semangatnya belajar di seorang ulama, baru 4 bulan pulang. Padahal sedang semangat-semangatnya. Kenapa? Kata Imam Adz-Dzahabi, karena sebelum berangkat saya sudah janji dan saya sudah sumpah sama bapak, untuk bapakku. Sumpah menyebut nama Allah. Kalau kepergian saya kali ini nggak akan lebih dari 4 bulan namanya. Ya udah terlanjur janji sama bapaknya. Nggak lebih dari 4 bulan. Sudah, saya pulang. Kenapa? Saya khawatir kalau nggak pulang nanti saya durhaka sama orang tua. Itu Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Tapi coba lihat sekarang. Ilmunya luar biasa. Ya kan? Ilmunya luar biasa. Jadi taatnya, baktinya sama orang tua, itu yang kita masih merasa sangat kurang sekali. Kita masih sangat jauh dari kata-kata berbakti. Haywah bin Shuraih rahimahullah, seorang ulama, kana yaq'udu fi halaqatihi yu'allimun nas. Haywah bin Shuraih itu
ketika mengajar, menyampaikan hadis kepada umat, kepada kaum muslimin, kadang-kadang atau suatu saat ibunya kan di rumahnya, ibunya teriak, "Qum ya haywah, fa'alqi sya'ira lid-dajjaj, fayakumu wa yatruku ta'lim." Ibunya bilang dari belakang, haywah, le. Saatnya ngasih makan ayam-ayam di belakang rumah itu loh. Ini benar baru ngajar sama murid-muridnya nih. Baru ngisi taklim lah kalau bahasa kita. Baru ngisi taklim, baru kajian, ibunya datang. Le, titik ayamnya, kasih makan dulu sana. Fayakumu wa yatruku ta'lim. Langsung tutup buku, murid-muridnya suruh nunggu sebentar, nunggu. Beliau balik, masuk dalam rumah, laksanakan perintah ibunya, ngambil syair, gandum itu, terus ngasih makan ayam-ayamnya. Perintah ibunya bukan, ya lebih penting ngajar lah, masa cuma ngasih makan ayam. Bukan masalah ngasih ayamnya, tapi siapa yang memerintahkan? Ibunya. Ibunya. Nah, terus gimana? Ya, kalau memang ingin mengantisipasi, ya sampaikan dahulu sama ibunya, minta izin dulu sama orang tuanya. Ini mau belajar ngaji, ini mau berangkat ke pondok, ya kan? Ini mau ikut daurah. Berapa lama? Ya setengah hari, 1 hari. Ya udah janji sama 1 hari, ya 1 hari. Jangan, wah kesempatan udah sampai Cilacap, masa enggak mampir ke pantai nih, ya kan? Padahal daurahnya selesai jam 2. Ya, harusnya maghrib udah bisa sampai rumah. Wah, mana melihat matahari tenggelam dari Teluk Penyu. Bisa nggak Pak Darusman? Dari Teluk Penyu nggak bisa ya. Dari Nusa Kambangan bisa mungkin. Kalau lihat Teluk Penyu lah Nusa Kambangan sekaligus. Gitu. Tapi seraiso nggak bisa. Saya udah janji sama orang tua. Pokoknya malam sudah sampai di rumah. Itu yang kadang-kadang kita anggap remeh. Kadang-kadang kita anggap biasa. Padahal bagi ulama salaf itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau kita ingin belajar ingin berangkat taklim, ingin mengikuti kajian, menghadiri daurah, ya kan? Bahkan kalau ingin kita berangkat ke masjid, kita masih tinggal satu rumah dengan orang tua, ya minta izinlah, sampaikan, "Ibu, saya berangkat dulu ke masjid. Nanti insya Allah pulangnya agak malam, karena sekaligus ikut kajian." "Oh iya Le, berangkatlah sama." "Bu atau Pak, nyuwun izin nanti habis sholat isya ada pengajian di Masjid Agung Wates, ya kan? Ada ustadz, ada pengajian lah, pengajian umum." Bapaknya bilang, "Pokoknya aja tekan jam 10 bengi loh." "Oh nggih pripun Pak, kula panitia." Jangan dibantah lah. Jangan dibantah. Ya walaupun kita semangat, waduh gimana ya? Sampaikan aja, "Iya Pak, nggih." Gitu. Udah, sebelum jam 10 udah sampai rumah. Nanti tinggal sampaikan kepada panitia yang lain, "Ngapunten saya tak pulang duluan. Tadi saya udah janji sama Bapak, enggak boleh lebih dari jam 10. Bang Warno, Bapak jenengan ke sini izin enggak sama Bapak? Sampai jam sampai selesai." Nah, kalau kita di sini yang bisa kita jadikan contoh ya Bang Warno lah, ya kan. Kadang-kadang pagi ada taklim di sini, nggak berangkat, nanti besok ketemu, "Mohon maaf Pak Guru, saya nggak bisa berangkat karena ngurusi Bapak masakkan nasi sayur dan lauk Bapak." Ya sudah. Nah itu praktek dari ilmu yang kita pelajari. Buat apa kita ngaji. Semangat talabul ilmi ternyata prakteknya malah nihil. Ya prakteknya di situ, berbakti sama orang tua. Ya, kita ngurusin mereka. Ya walaupun bukan kadang-kadang, walaupun sering, kita harus sabar, ya kan? Bang, bener nggak Bang Warno? "Bapakku kok kayak ngene," misalkan. Jangan sampai terucap lah. Simpan aja dalam hati. Jangan sampai terucap. Jangan tunjukkan wajah kita susah, wajah kita cemberut. Tetap sama Bapak. Kalau contohnya Bang Warno karena ibunya udah meninggal, ya kan? Jadi sama Bapak ya tetap senyum. "Nggih Pak, yes." Pokoknya disuruh Bapak apa aja selama bukan maksiat, tunjukkan senang, bergembira. "Nggih Pak, siap Pak." "Ya, nggih." Walaupun kok kayak ngene misalkan. Ya itulah anak. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira tidak perlu panjang lebar. Cukuplah durasinya setengah jam. Karena yang paling terpenting adalah mengamalkan, tadi sudah disinggung di depan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para pendengar Radio Islam Balikpapan di kota Balikpapan dan sekitarnya. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Untuk ikhwan-ikhwan di Lenda,
beberapa santri dan terkhusus Kak Ismail yang jadi tenaga ahli streaming. Jazakumullah khairan karena banyak merepotkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.